Kalau nanti tahu apa risiko yang kira-kira gambaran Dikeluarin dari kakak sih kata. keluar dari kakak, dan itu nggak masalah kalau keluar kakak, Nggak masalah, asal bisa. diterima sama Allah. Allahu Akbar. Lalu apakah teman-temannya ini teman-teman bekerja atau gimana? Bekerja. Berarti Maria sampai sekarang masih bekerja? Masih. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Allah sayang, Allah berkahi. Gini, pernah nggak, pertanyaan saya sebelum saya lanjut, teman-temanmu yang ngaji itu yang bikin hati Maria adem itu bilang gini, udah Mar jadi Islam aja? Enggak. Sih, ya. Karena memang kita nggak pernah diajar itu. Darah yang mengalir itu secara otomatis apa ya istilahnya alamiah, namanya naturlah. Kalau orang Belanda bilang naturlah, apa itu? Nature. Secara alamiah badan kita akan menolak orang Islam nih. Akan nggak enak kalau kita bilang gini, ya udahlah lu jadi Islam. Itu orang Islam nggak bisa ngomong gitu. Karena apa? Karena ya emang tidak diciptakan untuk itu gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Teman-teman, Ayah Sofia yang semoga Allah muliakan, jumpa lagi dengan saya Rizal Al-Fatih di restoran Pictus yang sudah tidak asing bersama pemiliknya Bapak Arif. Insyaallah Allah berkahi. Amin. Berkah dunia akhirat insyaallah. Amin. Dan restoran ini sampai masuk jannah bersama Amin, dengan kita ya insyaallah. Dan di samping kanan kami tidak asing Ustadz Dr. Kainama, sahabat sekaligus, walaupun kita sering ada kadang perbedaan pendapat. Wah, Tapi pendapatan nggak pernah beda. Masya Allah, ini bercanda ini. Dan insya Allah ke depan kita bersama-sama seperti ini di surga. amin ya Allah, ya Masya Allah, Allah, ya ya kan? Allah, ya Karim. Dan di depan kami ada Mbak Maria Natalia Desi Arsono ya. Insyaallah beliau sebentar lagi akan bersahadat. Tapi sebelum bersahadat kita akan dengarkan beberapa wejangan dari Ustadz Kainama. Tapi sebelum itu saya pribadi sebagai pembawa acara akan beberapa hal menanyakan, dan nanti pensahadatannya akan dibimbing oleh Tuan Guru kita Ustadz Arif, insyaallah. Insyaallah. Mbak, kelahiran Bekasi ya? Iya. Nama asli Maria Natalia Desi Arsono. Agama sebelumnya Katolik ya? Iya. Jawa. Tinggal di Tangerang. Tangerang, tapi kelahiran Bekasi. Iya. 89. Sudah menikah? Oh belum. Boleh tahu Mbak motivasi masuk Islamnya? Apa ya? Ingin memeluk Islamnya? Kayak saya kan memang dari kecil Katolik. Katolik. Saat itu saya tinggal sama nenek saya kan. Jadi Di? bimbing di Depok. Depok. Jadi bimbing saya itu dulu nenek saya gitu. Karena kan saya dari kecil. Neneknya Katolik juga? Iya. Oh. Dari kecil saya nggak tinggal sama orang tua gitu. Nah ketika nenek saya udah meninggal, saya jadi kayak nggak ada pegangan gitu. Rasanya hampa. Iya. Udah lama nenek meninggal? Udah ada 4 tahun. 4 tahunan. Terus rajin ke gereja? Semenjak nenek meninggal nggak? Tadinya rajin ke gereja? Gitu. Kira-kira nanti akan disampaikan Ustadz Kainama. Tapi sebelum kita mendengarkan dari Ustadz Kainama, Mbak dulu. Mbak, panggilannya Mbak Maria? Maria. Mbak Maria, silakan Mbak Maria. Cerita dari awal motivasi masuk Islam, terus ada seperti teman-teman kan beda-beda, ada yang mendengarkan azan hatinya jadi tenang, seperti itu. Coba ada. Waktu itu kenapa saya pengen masuk itu karena kan saya nggak ngerasain kayak bimbingan gitu kan, nggak ada yang ngarahin agama saya sebelumnya. Nah ketika itu saya lebih banyak di kosan. Nah kebetulan teman saya itu Islam semua. Jadi ketika saya adem aja kalau ngeliat atau kalau mendengar mereka ngaji gitu loh. Gitu. Jadi kayak pengen punya pegangan hidup yang adem gitu. Kalau orang tua di mana sekarang? Di Depok. Tahu mereka mau masuk Islam? Nggak tahu. Kalau nanti tahu apa risiko yang kira-kira gambaran Dikeluarin dari kakak sih kata. keluar dari kakak,
Dan itu nggak masalah kalau kurang kakak. Nggak masalah, Asal bisa. diterima sama Allah, insya Allah yang berkah. Allahu Akbar. Terus ada lagi tambahan motivasi lain? Pernah kuliah? Enggak. Enggak ya. Teman-teman kos, teman-teman kerja ya? Iya. Oh iya. Tapi ini Mbak, kalau masuk Islam tuh ada risiko yang harus, belum apa-apa aja kita harus pakai jilbab. Nah itu risiko, ya kan? Siap kan dengan risiko segala petunjuk, arahan, karena isinya Islam itu hanya dua, ajakan, larangan. Ajakan untuk melakukan kebaikan dan larangan untuk bermaksiat kepada Allah. Dua itu aja. Kalau itu semua ditaati, mengikuti, insya Allah Allah akan bimbing kita untuk jalan yang lurus, insya Allah. Amin. Siap kan? Baik. Silakan Ustadz, Tuan Guru kita Ustadz Dr. Kainam memberikan yang ayat-ayat tentang Bible, arahan yang jelas sehingga mereka jadi kuat, Ustadz. Insyaallah, insyaallah. Syukran katsiran, jazakallah khair. Tuan Guru, Ustaz Z, Ustaz Rizal, Ustaz Arif, Ustaz Ipung, Ustaz wal Ustazah yang hari ini ada di sini, jamaah yang disayangi dan diberkahi Allah. Bismillah, walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Maria, Islam tidak pernah mengajarkan, saya garis bawahi ya Maria ya, Islam tidak pernah mengajarkan, tidak pernah mengajarkan kepada umatnya untuk membuat orang lain jadi Islam. Sekali lagi pelan-pelan. Islam tidak pernah mengajarkan umatnya untuk membuat orang lain jadi Islam. Tidak pernah. Tidak boleh. Apalagi memberi pengaruh, memaksa, tidak boleh. Maria di Tangerang itu, di kos-kosan itu berkumpul bersama teman-teman yang Maria bilang, kalau dengar mereka ngaji, hatiku adem. Lalu apakah teman-temannya ini teman-teman bekerja atau gimana? Bekerja. Berarti Maria sampai sekarang masih bekerja? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Allah sayang, Allah berkahi. Gini, pernah nggak, pertanyaan saya sebelum saya lanjut, teman-temanmu yang ngaji itu yang bikin hati Maria adem itu bilang gini, udah Mar, jadi Islam aja? Enggak. Sih, ya. Karena memang kita nggak pernah diajar itu. Darah yang mengalir itu secara otomatis, apa ya istilahnya, alamiah, namanya naturlah. Kalau orang Belanda bilang naturlah. Apa itu? Nature. Secara alamiah, badan kita akan menolak orang Islam nih. Akan nggak enak kalau kita bilang gini, udahlah lu jadi Islam. Itu orang Islam nggak bisa ngomong gitu. Karena apa? Karena ya emang tidak diciptakan untuk itu gitu. Ngerti ya? Nah, baik. Maria lalu bilang, aku dengar orang ngaji, aku hatiku adem, dan aku tidak mendapatkan begitu banyak bimbingan tentang agamaku ketika aku di Katolik. Makanya menghubungi Ayah Sofia, betul? Enggak? Atau gimana? Kemarin dikasih sama teman kerja. Dikasih sama teman kerja apa tuh? Nomor kontaknya. Nomor kontak siapa? Ustaz Rizal? Ayah Sofia. Ustaz Ipung, Ayah Sofia. Baik. Lalu ngobrol sama Ustaz Ipung. Chat doang. Chat bilang apa? Aku mau jadi Islam itu. Enggak? Enggak sih. Kayak Apa? temen aku kan waktu itu bilang kalau mau ngurus di sini aja, mau center sini, gitu lebih jelas. Kok dia mengarahkan kamu ke Ayah Sofia? Apakah si person temen ini? saya ini suka. Nggak gini. Apakah si temen ini kok ngasih telepon Ayah Sofia ke kamu? Apakah dia tahu bahwa kamu mau jadi Islam? Iya dong. Kan nggak masuk akal kalau saya tiba-tiba ada temen yang bilang, udah nih nomor telepon Ayah Sofia, kan enggak kan? Berarti dia paling tidak ada mendapatkan gambaran bahwa Maria mau jadi Islam. Betul? Lalu dia bilang, udah deh, hubungin Ustaz Ipung. Ya tak? Nah masalahnya di situ, bukan setelah di Ustaz Ipungnya, bukan setelah di Ustaz Rizalnya. Masalahnya begini, Maria. Temenmu
tahu engkau mau jadi Islam, ya kan? Dari mana dia tahu? Gitu loh. Jadi gini loh Ustaz. Nah ini Sebenarnya yang saya maksud saya. sudah pindah dari awal Februari. Tempat tinggalnya? Enggak, agama saya. Udah saya udah memeluk dari awal Februari. Oh, I see toh. Nah dari situ kan, tapi saya cuma sama Ustadz sama Di mana? Ustadz di di mana? masjid doang. Ya masjid yang dekat kantor. Oh, masih dekat kantor, alhamdulillah. Tapi di situ cuma kayak ngucap syahadat doang udah. Baik, ini yang saya mau. Saya ini Maria nih, sepertinya sudah di Islam ini. Sejak engkau masuk pertama tadi pakai kapucong, itu saya tahu engkau Islam itu. Really? Jadi ketika dari Ustadz Rizal nanya, no, anak ini Islam. Begitu saya ini arahnya kemana nih? Saya urut pelan-pelan. Begini Maria. Hari ini kau duduk di sini supaya nyata buat semua orang bahwa setiap orang yang mengambil keputusan sebagai orang dewasa untuk mencintai penciptanya dan menjadi milik penciptanya setelah mengucapkan syahadat, orang itu menjadi orang mukminin. Artinya apa? Orang yang mukmin, orang yang patuh. Bukan hanya patuh kepada agama yang dia peluk sekali, tapi patuh secara otomatis alamiah. Engkau dirubahkan oleh penciptamu menjadi orang yang patuh. Patuh untuk apa? Bukan hanya agamanya, tapi secara alamiah engkau dapat nomor telepon Ustadz Ipung untuk engkau menunjukkan bahwa engkau muslim yang patuh kepada negara. Apa itu? Secara agama yang punya kekuatan hukum. Nanti dituntun oleh Ustadz Arif agar kamu bisa punya tanda secara hukum. Bukan berarti aku tidak menghargai Ustadzmu yang di kantor. Secara agama baik sekali dan aku berterima kasih. Kainama berterima kasih sama Ustadzmu yang di kantor. Sampaikan salam dari Kainama. Saya berterima kasih kamu sudah dituntun. Tapi masalahnya Allah ingin engkau sempurna. Karena Islam itu sempurna, Maria. Sempurna, jangan sampai jadi omongan orang, ngerti gak sih? Allah tuh maha tahu ya. Dia tuntun kau ketemu sama Ustadz Ipung, ketemu Ustadz Rizal, supaya apa? Di hari ke depan kau tidak dicerca orang, dimaki. Mana buktinya? Islam dari mana kau? Enggak, saya sudah syahadat sama siapa? Itu di kantor, buktinya mana? Pasti begitu. Tuh ya, Allah maha sempurna ya. Dia tahu apa yang akan terjadi. Seperti yang tadi kita bahas sama Ustadz Ipung. Ada nabi yang akan. Kata-kata akan ini kejelasannya hanya ada di dalam pengetahuan Allah. Tuhanmu dan Tuhanku. Kau nanti tidak, saya dengar kau tidak diizinkan, tidak mendapat restu untuk menjadi seorang muslimah. Hidup sebagai muslimah itu berat gitu ya. Banyak tantangan. Diusir dari rumah. Bahkan ada yang kehilangan pekerjaan. Bahkan ada yang terancam jiwa dan keselamatannya ada. Secara fisikali ada. Tapi saya nggak mau cerita itu buat kamu. Ya. Karena itu berkat. Kalau berkat diomongin, berkatnya hilang, non. Yesus bilang di dalam kitab Matius, bahkan puasa saja. Jika engkau berpuasa, minyaki kepalamu, cuci mukamu, kasih harum-haruman, agar orang tidak tahu engkau sedang berpuasa. Dan biarlah itu menjadi rahasia engkau dengan Bapamu di sorga. Apalagi ini syahadat. Non sedang menjalankan kunci Bible. Bible punya kunci ini lagi sekarang ada di kamu nih. Ngerti gak sih? Mau bilang sesuatu. Ustaz Ken mau bilang sesuatu sama Non. Apa itu? Engkau duduk di sini sedang menikmati kunci Bible itu. Engkau sama seperti Petrus itu. Ketika Yesus bilang, pada hari ini ya Kefa, ya Peter, ya Petrus, aku berikan kunci kerajaan surga kepadamu.
Dan apa yang kau ikat di dunia ini, maka akan terikat pula kepadamu di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini, terlepas juga di sorga kepadamu. Hari ini aku bilang satu kabar sukacita apa? Non, kau pegang kunci surga. Dan ketika kau pegang kunci surga, maka kau tidak akan menangis lagi. Ketika kau cerita sama orang, aku diusir dari rumah, aku dianiaya, kau tidak akan menangis lagi. Tapi kau akan bersuka cita. Kenapa? Karena semua aniaya itu adalah berkatmu. Dan surga itu bukan cuma nanti ketika kau mati, non. Tuhan penciptamu itu akan memberikan surgamu sekarang juga ketika kau di bumi. Tapi bagaimana aku diusir, aku tidak punya uang, aku tidak punya tempat. Nah, itu menurut pikiran. Jangan bawa penciptamu ke dalam pikiran. Hari ini dia akan memberikan yang terbaik bagimu. Yang lalu telah berlalu dan yang baru telah datang. Nona Maria adalah seorang pemegang kunci kerajaan surga. Apa itu? Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu. Ustaz Afwan, geser. Apa? Yohanes 17:3. Hari ini kau luar biasa. Sebetulnya bukan aku yang harus berdoa sama kamu. Kau yang mesti doakan, Ustaz King. Itu 3 tuh ayat. Luar biasa. 17:3 ya? Iya, tuh. Itu dia. Ini ya? Ya. Hari ini, non, kau pegang kuncinya. Kunci apa tuh ya? Kunci itu apa ya? Yang bisa membuka semuanya. Kunci berkat, kunci apa tuh? Yesus yang bilang tuh warnanya merah. Inilah hidup yang kekal. Yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ini kuncinya. Karena hanya di dalam Islam Jesus jadi utusan Allah, dan Allah satu-satunya Tuhan yang benar. Inilah hidup kekal. Hari ini kau pegang itu. Hidup kekal itu apa? Orang bikin sengsara, pupuk itu bertahan berapa lama sih? Hah? Kau hidup di dunia ini susah berapa lama sih? Tapi Allah akan segera sempurnakan. Allah putar balik karena Allah lah Tuhannya Yesus, yang satu-satunya Allah yang benar. Dan hari ini engkau pilih kebenaran itu untuk menjadi apa? Hidup yang kekal. Artinya apa? Orang Islam suka berdoa gini, Robbana atina fi hasan, di dunia yang hasan. Bukan kaya. Hasan itu apa? Baik. Hidup baik. Nggak punya utang. Biar kata duit cuma 50.000 di kantong, nggak pusing. Diusir, dipukul, dilempar kotoran manusia nih, kayak Ustadz Ki disiram kotoran manusia, dimaki tiap hari di YouTube, difitnah. Santuy aja. Kenapa? Itu jadi berkat. Aku tidak mau cerita sama orang. Kenapa? Hilang berkatku. Aniaya itu, penganiayaan itu adalah berkat orang yang meninggalkan zulumat atau kegelapan dipindahkan Allah ke dalam nur. Minna zulumati ilan nur. Berkat itu, berkat non. Ketika engkau nangis, setiap air matamu diperhitungkan malaikat Allah, non. Bukan berarti Ustaz Ki bilang nggak boleh nangis. Nangislah engkau. Karena apa? Ketika engkau menangis, maka setiap tetes air matamu akan diperhitungkan malaikat Allah, dibawa kepada Bapa di sorga yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Azza wa Jalla. Dilaporkan, Allah, ini kan janjinya, engkaulah satu-satunya Allah yang benar. Ya Allah yang benar, yang satu-satunya. Itu ciptaanmu itu lagi nangis, itu disiksa orang. Namanya siapa? Maria, anak Tangerang tuh. Dia kan punya tempat tinggal itu. Dia akan dibuang dari mana-mana itu, ya Allah. Terus Allah bilang apa? Sampaikan kepada dia melalui tanda-tanda di alam ini.
bahwa aku mengasihi dia dan akan menjaga dia dan akan memberikan ketenangan hidup dunia wal akhirah, dunia yang hasan dan akhirat yang hasan juga. Karena hal itu cuma ada dalam Islam. Rabbana atina fi dunya yang hasanah wa fil akhiratil hasanah wa qina adzab benar, dan dijauhkan dari azab Allah. Yesus sudah bilang itu. Ketika engkau mengakui Yesus sebagai utusan dan hanya ada satu yang benar, yang layak disembah, namanya Allah, maka engkau memiliki kunci kehidupan dan kematian. Apa? Hidup yang kekal itu. Non penganiayaan itu pasti ada. Kayak nama rasa itu. Karena saya juga sama-sama kau. Saya tidak lahir dalam keadaan Islam. Aniaya itu ada. Aniaya itu ada. Ustaz Rizal tadi bilang, kamu tahu nggak kalau jadi Islam itu resikonya berat? Ya. Karena Islam keselamatan dunia dan akhirat. Berkah sekali lagi, dunia dan akhirat. Terus gratis, enak aja. Harus ada harga yang dibayar. Apa itu? Diuji dulu dalam waktu yang tidak selama-lamanya. Hanya beberapa saat saja. Apakah engkau sungguh jadi Islam karena sesuatu atau seseorang, atau kau sungguh jadi Islam karena engkau jatuh cinta kepada Allah dan kepada Rasulullah? Kau berani jadikan Yesus sebagai utusan? Itu dia yang bilang. Itu si ganteng, itu si gondrong, itu si bule, itu si jenggot itu tuh. Itu yang bilang, dia yang ngomong, ini merah ini. Dan mengenal aku Yesus sebagai yang telah engkau utus, sebagai utusanmu ya Allah. Kau berani bilang gitu? Iya. Itu dia yang suruh. Berani bilang gitu? Ketika kau berani bilang Yesus adalah utusan Allah, maka hidup kekal itu dicurahkan kepadamu. Apa hidup kekal? Rahmatan lil alamin, yang mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Nah, setiap ada orang yang zalim kepadamu, yang jahat kepadamu, karena tahu engkau masuk Islam, itu berkat. Nangis boleh nggak? Boleh. Mengeluh kepada ustadz boleh nggak? Boleh. Tapi ingat bahwa itu adalah berkat. Jangan jadikan itu sebagai sesuatu yang memberatkan kamu jadi Islam. Bukan hukuman, non. Itu berkat. Berkat Tuhan satu-satu. Kau kan kagum oleh kasihnya. Berkat di belakang. Satu-satunya. Kau niscaya kagum oleh hasilnya. Oh, luar biasa Kidung Jemaat itu. Artinya apa? Ketika sungguh kita ikut dia, tidak ada jalan lain. Engkau harus mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nah, setiap kali badanmu sakit, setiap kali hatimu sakit, setiap kali kepalamu sakit karena orang lain menganiaya engkau karena engkau jadi Islam, ingatlah bahwa engkau sedang diberkati. Waktunya nggak lama, non. Jalan terus, maju terus, cintai Allah, belajar Islam, maka berkat akan tercurah melimpah atasmu. Mau? Siap. Alhamdulillah. Silakan. Masya Allah. Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz Kainama atas apa namanya wejangannya, insyaallah. Insyaallah. Mantap, Mbak. Insyaallah. Mantap ya. Insyaallah. Allahu Silakan Akbar. guru kita Ustaz Arif
membimbing syahadat. Barakallah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. ikutin saya karena udah pernah syahadat, mungkin komplit aja bacanya. Nah, Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha Oke, saya illallah. ulang. Asyhadu an la Asyhadu alla ilaha illallah ilaha illallah. wa asyhadu anna Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Oke. Saya Basen Nuzahan. Saya bersaksi dengan sesungguh-sungguhnya Saya bersaksi dengan sesungguh-sungguhnya bahwa tiada Tuhan yang patut disembah bahwa tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah. selain Allah. Dan saya bersaksi dengan sesungguh-sungguhnya Dan saya bersaksi dengan sesungguh-sungguhnya bahwa Muhammad utusan Allah. bahwa Muhammad utusan Allah. Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah. Masya bergetar ini Allah. langit kan. Setelah ini kita berdoa, Allah berikan kemudahan. Insya Allah ya. Baik, setelah selesai syahadat, insya Allah tafadhol Ustaz Kaina memberikan doa. Baik. Insya Allah kita doakan bersama, insya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan naimin hamdan syakirin hamdan yuafi ma yukafihu mazida. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma antas salam Wa minkas salam. wa minkas salam Hayy. wa ilaika ya'udus salam. Fahayna Rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam. Tabarakta Rabbana wa ta'ala ta'ala jalali wal ikram. Allahumma la mani alima atoita wa la mu'ti alima manata wa la roda lima qadaita wa la yanfa'u jad minkal jad. Rabbana la tusik qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbana sigara. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, ya Malikul Qudus ya Salam. Ya Allah, ya Razzaq ya Fattah ya Basit. Ya Allah, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Ghafurur Rahim, ya Arhamar Rahim. Ya Allah, Engkau yang memilih Maria sebagai milikmu ya Allah. Karena itu kami tidak akan pernah khawatir ya Allah. Karena Engkau yang memilih dia, maka Engkau yang memagari dia. Engkau akan memberikan jalan keluar bagi setiap permasalahannya. Engkau akan berikan orang-orang untuk bertemu dengan dia ya Allah. Bukan karena manusia, tapi karena Allah pencipta langit dan bumi. Besar Engkau ya Allah, ajaib Engkau ya Allah, besar dan ajaib karyamu ya Allah. Ya Allah ya akbar, Allah yang akbar, Allah yang akbar. Engkau yang pagari Maria dengan cintamu ya Allah. Engkau lindungi dari setiap orang yang berusaha menyakiti dia ya Allah. Amin. Engkau ampuni segala dosa-dosanya. Maria menjadi manusia yang baru ya Allah, suci bersih bagaikan lebih putih daripada salju walaupun dosa-dosanya semerah kirmisi ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, Engkau berikan pengampunan, kesuksesan, keberkahan, kerahmatan serta rizki yang tidak disangka-sangka bagi dia ya Allah. Biarkan Maria hanya pasrah kepadamu ya Allah. Ya Allah, bagi kami yang menyaksikannya ya Allah, kami tahu bahwa suatu saat kami akan diminta mempertanggungjawabkan kejadian hari ini di hadapanmu dan di hadapan Rasulmu ya Allah, Sayyidina wa Maulana Habibullah wa Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kuatkan hati kami agar kami juga mampu bersaksi di hadapanmu ya Allah, pencipta kami, dan di hadapan Rasul kami Rasulullah Muhammad, bahwa hari ini kami menyaksikan seorang Maria mengucapkan syahadatain. Ya Allah, berkahi keluarga kami, jagai keluarga kami, anak-anak kami ya Allah. Amin. Kesehatan serta iman Islam mereka. Amin. Jagai orang tua kami, jagai saudara kami ya Allah. Jagai usaha kami ya Allah. Amin. Engkau berkahi Victus ya Allah. Bukakan rezeki dari tingkap-tingkap langit dan di bumi ya Allah. Bahkan dari ujung depan, ujung belakang, kiri dan kanan, dari 4 penjuru mata angin Engkau bukakan keberkahan ya Allah. Karena tempat ini insya Allah
menjadi tempat di mana orang mengucapkan tiada Tuhan satu-satunya yang layak disembah, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikan kami rezeki yang baik, yang banyak, yang halal ya Allah, yang hanya bersumber dari sisimu ya Allah, agar kami tidak berharap pertolongan dari seseorang atau sesuatu selain hanya padamu ya Allah. Izinkan kami mati dalam keadaan husnul khotimah. Jauhkan kami dari kematian yang su'ul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Barakallahu. Masyaallah. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Kamema, Bapak Tuan Guru Ustaz Arif, insyaallah tempat yang berkah ini jadi saksi bahwa Allah akan bukakan pintu dari manapun rezeki yang berkah insyaallah. Selesailah sudah acara pensyahadatan saudara kita Maria Natalia Desi Arsono. Insyaallah mohon doanya semua pemirsa, teman-teman Ayah Sofia dimanapun berada, teman-teman sahabat Yema, mendoakan saudara-saudara kita yang bukan rumah memeluk Islam, Allah istiqomahkan, tegarkan hati mereka dengan apapun, yang penting sampai mati dalam keadaan husnul khotimah insyaallah. Saya Rizal Abu Fatih undur diri. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.